Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Amanda Putri Amelia. Jadi seperti biasa teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman saya tentang proses informasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut atau lebih jauh teman-teman, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan proses informasi itu sendiri? Jadi teman-teman, teori proses informasi adalah suatu teori psikologi kognitif yang mempelajari proses mental yang terlibat dalam memperoleh, menyimak, dan menggunakan pengetahuan. Ia lebih berfokus pada aliran informasi yang diteruskan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam pikiran seseorang. Baik teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan mengenai 3 jenis teori pemprosesan. Yang pertama adalah teori pemprosesan serial, yang mana menyatakan bahwa otak memproses suatu informasi satu langkah demi satu. Seperti ketika kita mengerjakan daftar tugas teman-teman. Bayangkan ketika kita membaca suatu kalimat teman-teman. Kita membaca kalimat itu satu kata demi satu kata gitu. Lalu kata berikutnya dan begitu pula seterusnya teman-teman. Selanjutnya adalah teori hierarki, yang mana teori ini menyatakan bahwa otak memproses informasi dalam tingkatan-tingkatan. Bayangkan sebuah piramida teman-teman, di bagian bawah terdapat informasi dasar, dan semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin kompleks informasi yang diproses. Contohnya ini teman-teman, yaitu saat kita membaca, pertama-tama mengenali huruf, kemudian kata, lalu kalimat, dan akhirnya memahami makna keseluruhan teks itu. Yang ketiga adalah teori pemprosesan paralel, yaitu yang mana menyatakan bahwa otak dapat memproses berbagai informasi secara bersamaan. Bukan hanya satu langkah demi satu teman-teman, tetapi bayangkan saja ketika kita sedang menyeberang jalan, ketika kita melihat mobil, mendengar klakson, dan merasakan angin. Semua terjadi secara bersamaan teman-teman. Kita lanjut mengenai apa saja sih contoh pengolahan informasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketika kita mengemudi. Saat mengemudi teman-teman, kita harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan menggunakan informasi-informasi dari seluruh indera kita untuk merespon potensi bahaya dengan cepat dan akurat. Hal ini memerlukan pemprosesan beberapa informasi sensorik teman-teman secara paralel untuk membuat keputusan yang amat saat berada di belakang kemudi. Yang kedua adalah contoh ketika kita memasak teman-teman. Saat memasak, kita mengolah informasi tentang resep, bahan-bahan, dan langkah-langkah memasak. Kita juga perlu mengolah informasi tentang waktu memasak dan suhu yang tepat. Selanjutnya contohnya adalah ketika kita berkomunikasi. Saat berkomunikasi teman-teman, kita dengan orang lain, kita mengolah informasi yang mereka sampaikan, seperti kata demi kata, ekspresi wajahnya, dan bahasa tubuhnya. Kita juga perlu untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Ada 4 tahap teori pemrosesan informasi. Yang pertama adalah pengkodaan, yang kedua adalah penyimpanan, yang ketiga adalah rekrutmen, dan yang terakhir adalah menginformasikan. Kita lanjut, mengapa teori pemrosesan itu penting teman-teman? Jadi teman-teman, teori pemrosesan informasi itu adalah alat yang penting untuk memahami proses kognitif dan cara manusia itu memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuannya. Dengan memeriksa berbagai jenis pemrosesan informasi serta contoh nyata penerapannya, kita juga dapat lebih memahami cara kerja pikiran kita dan mengapa tugas tertentu memerlukan lebih banyak usaha dibandingkan tugas-tugas lainnya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.